Allah wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mari kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada maghrib yang penuh berkah ini kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak amal saleh, untuk memperbanyak sujud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada salah seorang sahabatnya, kata Rasul, "Alaika bikasratis sujud, fa innahu ma sajadta sajadatan lillah illa rafa'allahu biha darajah wa hutta anka biha khati'ah." Kata Rasul, hendaklah engkau memperbanyak sujud, karena tidaklah kamu sujud kepada Allah satu kali saja, sujud karena Allah, kecuali Allah akan angkat derajatmu satu tingkat dan Allah akan hapus kesalahanmu satu kesalahan. Oleh karena itu, mudah-mudahan sujud kita di maghrib ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menghapus dosa dan bisa mengangkat kemuliaan kita, derajat dan kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita diberikannya semangat untuk duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan majelis ilmu yang kita ikuti bisa menjadi wasilah untuk mendapatkan ilmu, dan dengan ilmu yang kita miliki mudah-mudahan agama kita semakin sempurna. Sama-sama kita juga harus bersalawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan sosok figur yang telah berkorban dalam menyebarkan risalatul Islam itu hendaknya selalu kita tauladani, hendaknya selalu kita jadikan pedoman. Kita coba mengukur apa saja yang kita lakukan harus kita ukur sesuai atau tidak dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di hari akhir kelak kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Ada salah seorang sahabat juga bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Siapakah orang yang akan berbahagia kelak di hari kiamat mendapatkan syafaatmu? Ini pertanyaan sahabat kepada Rasul. Kata Rasul, as'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Yang akan berbahagia nanti mendapatkan syafaatku di hari akhirat kelak adalah orang-orang yang mengucapkan, atau siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan liwajhi atau khalisan min qalbi, benar-benar ikhlas, tulus, murni, tanpa dicampuri sedikit pun oleh kesyirikan. Jadi benar-benar murni ketauhidannya, dan mereka yang akan mendapatkan syafaat itu nanti di hari akhirat kelak. Mudah-mudahan kita semua insyaallah adalah orang-orang yang ditakdirkan untuk mendapatkan syafaat itu. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Tema kita pada malam hari ini adalah bahagia di atas kesempurnaan Islam. Bahagia di atas kesempurnaan Islam.
Ada dua kata kunci dalam judul ini. Yang pertama bahagia, yang kedua adalah kesempurnaan syariat Islam. Terkait dengan persoalan bahagia, tentu saja siapa yang tidak mau bahagia? Semua orang dalam kehidupannya pasti menginginkan kebahagiaan. Hanya saja kadang-kadang atau banyak di antara orang yang salah dalam mencari kebahagiaan, atau cara yang salah dalam memaknai kebahagiaan itu sendiri. Ada orang yang memaknai kebahagiaan dengan cara memiliki harta yang banyak, maka habis waktunya untuk mencari harta itu. Ada orang yang menganggap kebahagiaan itu ada pada jabatan yang tinggi, maka berlomba-lomba pula untuk mengejar jabatan itu. Ada orang yang menganggap kebahagiaan itu ada pada istri yang cantik, maka hendak nikah-nikah dia sebelum dapat yang cantik tadi. Itu persepsi masing-masing. Tetapi apakah kebahagiaan itu benar-benar ada di situ? Tidak ada jaminan. Ternyata banyak orang yang sudah dia dapatkan apa yang dia inginkan, yang dia anggap di situ ada kebahagiaan tadi, tetapi ternyata tidak. Ada orang menganggap kebahagiaan itu ada pada ketenaran, harus viral, harus dia menjadi orang terkenal. Banyak artis-artis terkenal akhirnya bunuh diri. Berarti bukan di situ adanya kebahagiaan. Tetapi agama kita mengajar untuk mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya itu melalui syariat Islam. Ketika Allah memberikan kita hati yang diisi oleh syariat Islam, sesungguhnya disitulah kebahagiaan, dan situlah nanti nampak keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kehidupan umat manusia. Kalaulah seandainya kebahagiaan ada pada jabatan umpamanya, tidak semua orang punya jabatan, berarti tidak semua orang berhak untuk bahagia. Kalau seandainya kebahagiaan itu ada pada harta, juga tidak semua orang yang punya harta banyak. Jangan-jangan nanti Allah tidak adil jadinya, karena menempatkan sesuatu yang tidak semua orang memiliki. Tapi ketika Allah letakkan kebahagiaan itu, sumbernya ada pada syariat Islam, dan kemudian diletakkan pada hati yang bersih, syariat Islam bisa menjadi milik kita bersama, dan semua kita memiliki hati. Disitulah keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti semua kita pantas untuk mendapatkan kebahagiaan. Dan kebahagiaan yang sesungguhnya itu adalah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sudah ridha dengan kita, ketika kita berada dalam sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ridha kita dan kita berada dalam sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, adapun terkait dengan kesempurnaan Islam, jelas syariat Islam agama Islam adalah sebuah agama yang tegas-tegas dikatakan oleh Allah telah sempurna dan Allah telah ridha. Maka ditandailah kesempurnaan Islam itu dengan turunnya satu ayat di dalam surat Al-Maidah, penggalan ayat dalam surat Al-Maidah, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan bagi kalian nikmatku. Kebahagiaan akan selalu kita rasakan ketika nikmat sempurna pada diri kita. Tapi yang dimaksud dengan nikmat oleh Allah di sini bukanlah persoalan dunia. Kenapa demikian?
Karena kalau nikmat yang dimaksud adalah persoalan dunia kita tidak pernah puas. Tidak pernah kita merasa sampai pada puncak dunia itu. Bahkan kata Rasul, kalau ada orang yang sudah dapat emas satu bukit, sebesar satu bukit, dia akan ingin lagi dua bukit. Dapat 2 bukit, ingin lagi 3. Kapan baru tidak mau ingin bertambah lagi? Kalau seandainya tanah sudah memenuhi mulutnya. Kalau tanah sudah memenuhi mulut, berarti itu artinya mati. Dia sudah masuk kubur. Oleh karena itu ketika dikatakan atmamtu alaikum ni'mati, itu sesungguhnya kembali lagi kepada agama. Akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Bahkan ada di antara ulama tafsir yang mengartikan ni'mati di situ adalah maghfirah, keampunan Allah. Dengan turunnya ayat ini sempurnalah agama dan sempurnalah cara untuk mendapatkan maghfirah dan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara makna seperti yang disampaikan oleh para ulama. Wa raditu lakumul Islam madina. Wa raditu lakumul Islam madina. Saya ridha saya dengan Islam sebagai agama kamu. Berarti agama yang diridhai oleh Allah adalah Islam. Satu-satunya agama yang benar adalah Islam. Saya tidak ingin mengatakan satu-satunya atau agama yang paling benar, bukan. Yang benar. Karena kalau dikatakan paling benar, nanti ada yang benar-benar yang lain. Lalu Islam yang paling benar. Nah, sekarang ketika dikatakan inna dina indallahil Islam, agama yang benar di sisi Allahnya Islam. Dan itulah yang diridhai oleh Allah, wa raditu lakumul Islam madina. Ayat ini berdasarkan penjelasan dari para ulama yang dikuatkan oleh hadis-hadis yang ada, ayat ini turunnya adalah pada Yauma Arafah, hari Arafah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan haji wada. Ketika itulah ayat ini diturunkan. Berarti kalau hari Arafah itu adalah hari di mana Nabi wukuf. Ada 2 riwayat, tapi yang satunya dianggap lemah oleh para ulama. Yang dianggap lemah itu adalah riwayat yang datang dari Asma binti Khumais. Dia mengatakan bahwa ayat ini turun ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di atas ontanya, lalu datang Jibril untuk menyampaikan ayat itu. Dan ayat itu kan biasanya turun dan Rasul merasakan sesuatu dengan turunnya ayat, sampai kata Asma binti Khumais itu, ontanya Rasul itu tidak tahan untuk menanggung beban turunnya ayat tadi, sehingga onta itu harus turun ke bawah. Tetapi para ulama mendhaifkan hadis ini karena sebagian yang lain mengatakan bahwa ayat ini turun Nabi tidak sedang berada di atas kendaraannya. Tapi ada riwayat yang mengatakan. Nah, yang lebih dikuatkan oleh para ulama adalah ketika ayat itu diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul sedang melakukan wukuf di Arafah pada hari Arafah dan Nabi tidak sedang dalam keadaan di atas kendaraannya, tapi sedang melakukan wukuf tidak di atas kendaraan. Ada riwayat dari Sufyan ibn Waqi', haddatsana Ibnu Fudail ibn Harun ibn Antara an abihi. Dari Sufyan bin Waqi' diceritakan oleh Ibnu Fudail bin Harun bin Antara dan dari bapaknya. Apa katanya? Lamma nazalat, ketika turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum, ketika turun ayat yang terakhir ini, wa dzalika yaumul hajjil akbar, baka Umar. Nah, itu adalah ketika terjadi hari haji akbar, dan itu adalah baka Umar bin Al-Khattab ketika mendengarkan ayat itu disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar menangis. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi berkata kepada Umar,
Ma yubkika, apa yang membuat kamu menangis? Qala, Umar berkata, abkani anna kunna fi ziyadatin min dinina, fa amma idza ukmila fa innahu lam yak. Para ulama juga mengatakan ini adalah gambaran dari kecerdasan yang dimiliki oleh Umar bin Al-Khattab. Orang biasanya sesuatu kalau sudah sampai pada sempurnanya sesuatu, dia akan bergembira. Ya kan? Kalau ada orang buka bisnis umpamanya sampai pada puncak kesuksesannya, itu dirayakan. Tapi oleh Umar ini isyarat. Kalau sesuatu sudah sempurna, berarti yang akan ada adalah kemunduran, yang akan adalah kekurangan demi kekurangan. Sampai akhirnya Umar menangis dan Rasul membenarkan, sadaqta, kamu benar. Maka ayat ini juga dijadikan sebagai alasan oleh para ulama untuk membantah keyakinan orang-orang Murji'ah bahwa iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Jadi orang-orang Murji'ah mengatakan iman itu sesuatu yang kita ucapkan, diyakini lalu kita ucapkan, sempurnalah dia. Dan iman itu la yazidu wa la yanqus, tidak bertambah dan tidak pula berkurang. Amalan-amalan kita tidak menyebabkan iman menjadi bertambah, dan dosa-dosa kita tidak pula menyebabkan iman menjadi berkurang. Itu keyakinan yang salah yang datang dari kelompok Murji'ah. Tapi ayat ini membantah itu. Kalau ada saat sempurna, berarti sebelumnya masih kurang. Nah, hari itulah disempurnakan iman itu. Hari itulah disempurnakan agama itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi itu satu riwayat. Salah seorang mufassir yang bernama As-Suddi mengatakan, nazalat hadhil ayatu yauma Arafah walam yanzil ba'daha halalun wala haram. Jadi ayat ini diturunkan pada hari Arafah ketika haji wada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu hajinya hanya satu kali seumur hidupnya. Itulah haji pertama dan itu pula haji yang terakhir. Maka disebut sebagai haji wada. Hari Arafah itu turunnya. Kata Suddi, walam yanzil ba'daha halalun wala haram. Setelah turunnya ayat ini, tidak lagi ada hukum halal haram yang diturunkan oleh Allah, dan itu menandakan bahwa syariat sudah sempurna. Diperkuat oleh Ibnu Juraij dan yang lainnya dalam satu riwayat, mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da yaumi Arafah bi ahad wa thamanina yauman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wafat setelah hari Arafah itu 81 hari. Jadi 81 hari setelah turunnya ayat yang terakhir tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat.
Cuma angka 81 itu sedikit agak diperselisihkan oleh para ulama, karena kalau dihitung-hitung 81 itu Muharram Safar itu 60, sedangkan hari Arafah hari ke-9, berarti masih tersisa 20 atau 21 hari. Dan itu mengatakan kalau 81 hari berarti Rasul wafat adalah awal Muharram. Kalau 81 hari. Sementara riwayat yang sangat kuat mengatakan bahwa Rasul wafat 12 Rabiul Awal. Kalau 12 Rabiul Awal berarti 91 hari. Jadi detail dikaji, dibahas oleh para ulama. Sehingga ada yang mengatakan 81, ada yang mengatakan 91. Karena hari wafatnya Rasul itu bisa disepakati, tetapi hari lahirnya yang tidak disepakati. Kalau hari wafatnya memang mayoritas mengatakan adalah 12 Rabiul Awal. Baik, ikhwati fillah, ayat ini secara tegas mengatakan bahwa ad-din telah sempurna. Karena al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan agamamu. Sekarang apa makna din? Ketika dikatakan telah aku sempurnakan agamamu, apa makna din itu yang ada pada ayat itu? Tentu kita kembali kepada ayat-ayat yang lain atau kepada hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka salah satu dari hadis yang memberikan penjelasan tentang makna din itu adalah hadis Jibril. Hadis Jibril itu kalau disebut hadis Jibril itu biasanya maksudnya adalah hadis ketika Jibril menjelma, menyerupai seperti seorang pemuda, lalu memberikan pertanyaan kepada Nabi dengan 3 pertanyaan. 4 ketika itu sama hari kiamatnya, tapi ada 3 pertanyaan utama sebelumnya. Apa pertanyaan itu? Ma huwal Islam? Ma huwal iman ya Muhammad? Ma huwal Islam ya Muhammad? Ma huwal iman ya Muhammad? Ma huwal ihsan? Apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu ihsan? Di akhir kan Nabi bertanya, kalian tahu enggak yang tadi itu siapa? Allah wa rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lalu kata Nabi, Zaka Jibril, yang tadi itu adalah Jibril yu'allimukum atali yu'allimakum dinakum. Dia sengaja datang di tengah-tengah kalian ini untuk mengajarkan kalian agama kalian. Jadi ketika dikatakan ata liyu'allimakum dinakum, dinakum di sini, dinakum itulah yang ada pada ayat tadi itu. Berarti din itu kalau kita lihat dari segi maratibud din itu kan ada 3. Islam, iman, ihsan. Ketika Allah mengatakan bahwa Dia telah menyempurnakan agama kamu. Agama di sini berarti maknanya adalah dinakum yang ada pada hadis Nabi tadi, yaitu Islam, iman, ihsan. Inilah maratibud din. Yang 3 ini berdasarkan kepada ayat yang terakhir turun ini berarti telah selesai, telah sempurna. Islam telah sempurna, iman telah sempurna, ihsan telah sempurna diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dalam bahasa lain yang lebih sederhana agar kita pahami, ibadah telah sempurna, akidah telah sempurna, akhlak telah sempurna. Berarti kalau memang telah sempurna dan kalau kita memang ingin berbahagia dalam kehidupan kita, kehidupan dan kebahagiaan kehidupan kita akan ada pada kesempurnaan Islam yang tadi itu. Islam, iman, ihsan, ibadah, akidah, akhlak. Kalau kita bicara seputar ibadah telah sempurna diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja ibadah-ibadah itu? Macam-macam. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Semua telah sempurna diajarkan oleh Rasulullah. Yang wajib telah sempurna, yang sunnah pun telah sempurna.
Kalau memang telah sempurna, maka tidak ada hak lagi bagi kita untuk menambah-nambah hal-hal yang baru di dalam agama. Nggak ada hak lagi bagi kita untuk menambah-nambah ibadah yang sunnah, yang wajib apalagi, karena Rasul telah sempurna dalam menyampaikannya. Apa contoh telah sempurna dalam yang sunnah umpamanya? Kita ambil dalam ibadah sholat. Ibadah sholat itu macam-macam itu yang diajarkan oleh Nabi, perkara-perkara yang memang disunnahkan. Bahkan lebih banyak sholat sunnah daripada sholat wajib. Yang wajib cuma 5. Yang sunnah macam-macam. Sekarang boleh tidak kita tambah? Umpama sholat sunat 1 Muharram. Nah, ini kan tahun baru nih. Untuk menghadapi tahun baru kita tambah dengan sholat sunat, niatnya sholat sunat 1 Muharram. Boleh? Nyelok rumah? Apa sholat? Sholat. Berdosa ada salat. Awak tak berdosa ada salat dah. Berdosa ada menyalahi ajaran salat yang diajarkan oleh Nabi. Maka tidak dibolehkan. Sebanyak itu yang diajarkan oleh Nabi, maka kita cukupkan dengan yang diajarkannya. Sedangkan ini ajar aja tidak selesai jawabnya. Tidak selesai saudara yang diajar. Apalagi kalau kita sudah tambah-tambah. Cuma kadang-kadang ada orang sebagian yang bersemangat untuk mengerjakan yang bertambah-tambah tadi, tetapi tidak begitu semangat mengerjakan sesuatu yang sudah jelas-jelas diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam persoalan akidah, dalam persoalan iman, Rasul sudah sempurna menyampaikannya. Allah sudah sempurna menurunkan ayat-ayatnya tentang iman, tentang tauhid, tentang bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sudah sempurna diajarkan oleh Nabi. Kita kalau mau kenal dengan Allah kita, ingin kenal dengan Rabb kita, kenalilah melalui apa yang telah disampaikan oleh Allah tentang dirinya dalam Al-Qur'annya, atau tentang dirinya oleh Rasul dalam sunnah-sunnah atau dalam hadisnya. Sempurna nanti pengetahuan kita tentang Allah sebagai Rabb kita. Baik itu pada rububiyahnya, baik pada uluhiyahnya, maupun juga pada al-asma' was sifat. Karena 3 komponen ini nggak bisa dipisahkan. Nggak bisa dipisahkan. Kita mengenali Allah melalui rububiyahnya. Rububiyah itu adalah perbuatan-perbuatan yang memang hanya bisa dan pantas dilakukan oleh Allah. Yang lain tidak akan bisa. Memberikan rezeki, itu hanya Allah yang bisa. Nggak bisa kita menghitung jumlah makhluk Allah itu berapa. Tapi Allah telah sediakan semua rezekinya. Ada makhluk yang sekecil-kecilnya, mata awak tidak nampak ada makhluk tak. Tapi ketika Allah menciptakannya, berarti ada rezekinya. Ada pula makhluk yang paling besar sebesar-besarnya. Tidak pula cukup mata kita untuk memandang semuanya, semua sisi yang ada pada makhluk itu. Ketika Allah menciptakannya, berarti Allah juga telah menetapkan rezeki. Itu semua adalah bagian dari rububiyah. Dia sebagai khalik, dia pengatur alam, dia mendatangkan musibah, dia yang mengeluarkan kita dari persoalan, dia yang memberikan keselamatan. Enggak ada yang lain yang memberikan keselamatan selain daripada Allah. Sehingga kita tidak boleh minta selamat kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita minta juga kepada selain Dia, berarti kita sudah terjerumus kepada perbuatan syirik, dan perbuatan syirik adalah perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi baik pada rububiyah, pada uluhiyah. Kalau uluhiyah itu tauhidul ibadah. Kita mentauhidkan Allah dalam ibadah kita. Doa yang hanya bisa kita berikan, hanya boleh kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in.
Jangan sekali-kali berdoa kepada selain Allah. Jangan sekali-kali kita meminta kepada selain Allah. Dan jangan sekali-kali kita bawa selain Allah dalam doa kita, meskipun ada juga Allah di situ. Seperti orang-orang jahiliyah dulu yang membawa patungnya, bersamaan dengan katanya mereka tetap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Bukan mereka yang kami sembah. Kami tidak berdoa kepada mereka. Cuma yang ini nih, patung-patung ini hanyalah sekedar supaya mereka bisa mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Persoalan al-asma' was sifat, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, sempurna sudah Allah jelaskan dalam Al-Qur'an. Sempurna dijelaskan oleh Nabi dalam hadis-hadisnya. Kita tinggal beriman. Kita tinggal percaya apa yang ada dalam Al-Qur'an, karena telah sempurna. Kalau seandainya kita buat-buat juga, kalau seandainya kita buat-buat sesuatu dalam persoalan nama dan sifat-sifat Allah yang tak pernah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya, berarti kita telah mendatangkan hal-hal yang baru dalam agama. Dan hal-hal yang baru dalam agama itu biasa disebut dengan bid'ah. Dan bid'ah yang paling berbahaya itu bid'ah akidah. Dulu sebenarnya istilah bid'ah itu lebih cenderung untuk bid'ah akidah. Bid'ah dalam persoalan tauhid. Maka mereka disebut sebagai ahlul ahwa wa ahlul bid'ah. Ahlul ahwa itu hawa nafsu. Ahlul bid'ah itu biasanya ditujukan kepada khawarij, murji'ah, mu'tazilah, berbagai macam aliran-aliran yang muncul dalam persoalan akidah. Karena mereka mendatangkan pernyataan-pernyataan baru yang tak pernah datang dari Allah dan dari Rasulnya. Apa kata orang Khawarij umpamanya? Pelaku dosa besar itu kafir. Berarti persoalan tauhid. Pelaku dosa besar itu dihukumkan kafir, keluar dari agama, dan pernyataan itu tak pernah datang dari Allah dan datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengambil satu ayat tapi meninggalkan ayat yang lain. Mengambil satu hadis tapi mengabaikan hadis yang lain. Padahal kalau seandainya dipahami secara baik, yang dipahami oleh ahlu sunnah, oleh generasi salaf dulu, pelaku dosa besar, jelas itu sebagai perbuatan yang salah, tetapi tidaklah menyebabkan mereka keluar dari Islam, keluar dari agama. Tetap mereka sebagai muslim atau sebagai mukmin, tetapi mereka fasik. Beda lagi sama khawarij. Apa kata murji'ah? Seperti yang tadi kita katakan, bahwa perbuatan manusia tidak berpengaruh apa-apa pada imannya. Maka amal soleh tidak berpengaruh pada bertambahnya iman. Perbuatan maksiat tidak pula berpengaruh pada berkurangnya iman. Padahal dalam keyakinan ulama salaf, ahlu sunnah, al-imanu yazidu wa yankus. Bahkan ayat terakhir turun ini saja itu menunjukkan bahwa iman itu memang bertambah. Wa idza tuliyat alaihim ayatuna zadatuhum imana. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, zadatuhum imana, bertambahlah iman mereka. Berarti iman bisa bertambah. Jelas dalam Al-Qur'an. Jadi kalau seandainya tidak kita kembalikan kepada Al-Qur'anul Karim, maka disitulah akan terjadi nanti penyimpangan demi penyimpangan. Sekarang ada poin yang paling penting untuk kita pahami ketika dikatakan al-yauma akmaltu lakum. Hari ini telah aku sempurnakan. Sempurna itu dalam hal apa? Apanya yang telah sempurna? Ada 4. Ini penting sekali untuk dipahami. Yang pertama, sempurna tasyri'an. Yang kedua, sempurna tablighan.
Yang ketiga, sempurna bayanan. Dan yang keempat, sempurna tatbiqan. Ini 4 hal yang telah sempurna ketika ayat ini turun. Pertama, sempurna dari sisi tasyri'. Berarti sempurna pensyariatannya. Syariat ini telah sempurna diturunkan oleh Allah. Berarti syariat turun secara berangsur-angsur, bertahap. Bahkan ada di antara hukum-hukum tertentu yang turunnya pun tidak langsung kepada hukum haram, tetapi ada tahapan-tahapannya. Seperti masalah khamar. Khamar itu kan tidak langsung haram. Allah sangat mengerti dengan keadaan mereka, bahwa mereka sudah begitu dengan khamar itu sudah sangat biasa bagi kehidupan mereka, sehingga perlu tahapan-tahapan untuk menerima hukum itu. Diberikan dulu ada manfaatnya, tapi mudaratnya lebih baik. Jangan dekati sholat kalau kalian, jangan mabuk kalau kalian ingin sholat, jangan dekati sholat kalau mabuk. Yang terakhir barulah ada hukum bahwa mengatakan khamar itu haram. Innahu rijsun min amali syaitan fajtanibu, jauhi. Nah, ketika turun ayat ini, maka sempurnalah pensyariatannya, dan wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menandakan bahwa syariat sudah berakhir. Maka tidak akan ada lagi pensyariatan yang dalam artian tasyri', pembebanan, selain dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, karena waktu Isya sudah masuk, kita akan jawab dulu suara azan, nanti insyaallah akan kita sambung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Kembali kita kepada materi kita. Tadi kita katakan bahwa 4 hal yang telah sempurna dari syariat Islam ini. Yang pertama, sempurna dari segi tasyri', pensyariatannya tidak ada lagi. Ketika Rasul wafat, berarti syariat sudah selesai. Berarti tidak akan ada hukum baru setelahnya sebagai penambah dari apa yang disampaikan oleh Nabi. Lalu bagaimana dengan yang dibuat oleh Khulafa ar-Rasyidin? Padahal Nabi telah wafat. Untuk Khulafa ar-Rasyidin ada hadis, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina al-mahdiyina min ba'di. Hendaklah kalian ikut sunnah saya dan sunnah khulafa rasyidin. Bukankah pada masa Nabi tidak pernah ada azan 2 kali di hari Jumat? Tapi pada masa Utsman dibuat 2 kali. 2 kali itu tujuannya adalah untuk mengingatkan, pertama untuk mengingatkan waktu semakin dekat. Maka azannya sebelum masuk waktu. Bolehkah kita azan 2 kali di hari Jumat? Boleh, karena sunnahnya Utsman. Tapi lakukan sesuai dengan yang dilakukan oleh Utsman. Yang ada adalah 2 kali juga, tetapi dua-duanya setelah masuk waktu. Berarti tidak ada lagi fungsi. Kalau mau buatlah, tidak apa-apa, tapi sesuai dengan yang dilakukan. Oleh karena itu, hal-hal baru yang ada dari Khulafa ar-Rasyidin itu bukanlah perkara bid'ah, karena memang Rasul yang memberikan izin untuk persoalan itu. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidina al-mahdiyina min ba'di. Dan mereka ketika melakukan itu tentu saja bukan sembarangan, tapi berdasarkan kepada pertimbangan syar'i. Umar bin Khattab umpamanya, berapa banyak hal-hal yang dia lakukan. Jadi yang pertama tasyri'. Yang kedua tabligh. Telah sempurna semuanya disampaikan oleh Nabi. Tidak ada satu poin dalam agama Islam yang Nabi wafat lalu Nabi belum menyampaikannya. Tidak ada. Disinilah nanti terbantahkan ungkapan orang-orang Syiah yang mengatakan bahwa Al-Quran yang ada ke awak kini itu seperti bodohnya. Karena orang Syiah menganggap ayat Quran itu jumlahnya lebih kurang 17.000. Sementara yang ada 6.000 sekian. Jadi mereka menganggap itu baru lebih kurang sepertiga. Dan itu salah total pasti. Itu tuduhan yang tidak bisa diterima. Maka wajar dikatakan tidak ada aliran yang paling banyak bohongnya melebihi Syiah. Karena memang ada hal-hal yang tidak logis, tidak masuk akal dalam keyakinan mereka dan dianggap itu sebagai hadis atau sebagai agama oleh mereka. Padahal dari segi tabligh syariat sudah sempurna. Tidak ada satupun yang tidak disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sempurna dari sisi bayanan, sempurna dari sisi penjelasannya. Nabi tidak sekedar menyampaikan, tetapi memberikan penjelasan secara jelas. Maka tidak ada lagi hal-hal yang tidak dijelaskan oleh Nabi. Semua sudah ada. Sedangkan yang keempat adalah tatbiqan, sempurna dari sisi tatbiq. Tatbiq itu artinya pelaksanaannya, aplikasinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah sempurna menjelaskan dan telah sempurna melaksanakan semua yang ada dalam ketentuan agama, baik dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aplikasi sudah selesai. Nah, maka kadang ada pula orang muncul pertanyaan, apakah ada di antara ketentuan-ketentuan agama yang Nabi sendiri tidak melaksanakannya? Apakah ada? Nabi pernah azan enggak? Pernah Nabi muazzin? Atau pernah jadi Nabi qamat?
Lalu bagaimana dengan aplikasi? Nah, ketika ada sahabat yang melaksanakannya di depan Nabi dan Nabi merestuinya, itu sesungguhnya adalah bagian dari tatbiq. Maka ada istilah sunnah itu sunnah takririyah. Sunnah itu ada yang fi'liyah, fi'il Nabi langsung melakukan. Sunnah itu ada yang qauliyah, ucapan Nabi yang mengucapkan. Tapi ada sunnah takririyah. Sunnah takririyah. Nabi mendiamkan sesuatu, merestui sesuatu yang dilakukan oleh sahabat-sahabatnya. Nah, tapi takrir itu ada dua syaratnya. Pertama, yang melakukan adalah muslim, berarti sahabat. Yang kedua, Nabi tahu atau diberitahu. Kalau tahu berarti di hadapan Nabi. Kalau diberitahu berarti tidak di hadapan Nabi. Ketika Nabi merestui itu, maka jadilah dia sunnah. Di dalamnya ada hukum. Itulah hebat Nabi. Diam aja dia ada hukum. Apalagi kalau ngomong. Diam saja dia terhadap hal yang dilakukan oleh sahabatnya, ada hukum di situ. Berarti itu adalah sesuatu yang dibolehkan. Karena Nabi nggak boleh diam melihat sesuatu yang mungkar. Kalau Nabi diam, berarti itu bukan mungkar. Kalau tidak mungkar berarti boleh. Nah, jadi inilah 4 hal. Seandainya ada orang yang mendatangkan ibadah-ibadah baru dalam agama, berarti dia menuduh belum sempurna yang 4 ini. Berarti belum sempurna tasri', belum sempurna Nabi menyampaikan, atau belum sempurna Nabi memberikan penjelasan, atau belum sempurna Nabi mengamalkan atau mengaplikasikan. Seandainya ada orang yang menambah perkara-perkara baru, memasukkan sesuatu dalam agama sebagai ketentuan agama, padahal bukan, inilah nanti yang dimaksud dengan kullu bid'atin dalalah. Semua bid'ah sesat. Kata kullu semua, dan yang dimaksud di sini adalah hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan agama dan syariat. Dijadikan sebagai ketentuan syariat padahal tidak ada dalilnya. Ini yang bermasalah. Jadi bukan dalam masalah-masalah dunia, atau juga bukan dalam persoalan wasilah wasail. Bukan masalah itu, tapi dalam masalah agama, menetapkan sesuatu, mengkhususkan sesuatu menjadi syariat padahal tidak ada dalil. Itu yang bermasalah. Oleh karena itu, ada hal-hal nanti yang tidak ada pada masa Nabi, tapi tidak kita jadikan sebagai ketentuan dalam bersyariat. Mungkin datang secara umum perintahnya, maka tidak mengapa. Mungkin wasilah, atau mungkin dalam persoalan dunia kita, bahkan Nabi mengatakan antum a'lamu bi umuri duniakum. Kalian lebih paham dengan persoalan dunia. Tapi kalau datang dalam persoalan agama dari saya, kalau untuk hal-hal yang hubungannya dengan agama, maka ambil dari saya, berarti bukan dari yang lain. Ikhwati fillah, ini tentu nanti contoh, saya kira kita sudah sering angkat contoh-contoh dalam masalah ini. Yang jelas kata kuncinya adalah memasukkan sesuatu sebagai ketentuan agama tanpa ada dalil agama itu sendiri. Dan dalil yang dimaksud di sini adalah Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama yang ada dalam syariat Islam. Jika tidak ada sama sekali, maka kita tidak bisa menjadikan sebagai ketentuan agama. Kenapa kita kalau seandainya masuk ke dalam masjid ada tahiyat, berarti itu ketentuan agama. Dan itu adalah sebuah ibadah. Kenapa kita lakukan? Karena Rasul yang nyuruh. Ada dalilnya. Tapi umpamanya masuk kita ke aula kantor bupati, umpamanya ada tahiyat kantor bupati. Awak bu umpama nyelok kan? Tidak bisa. Kalau dijadikan sebagai ketentuan agama. Kenapa kalau Senin Kamis ada puasa sunat? Puasa kan adalah ibadah. Karena ada hadis. Sekarang
ada puasa sunat 1 Rabiul Awal mama atau 12 Rabiul Awal dengan keyakinan itu adalah hari lahir Nabi. Awak buat puasa sunat 12 Rabiul Awal. Bisa? Bisa. Karena kita jadikan sebagai ketentuan agama padahal tidak ada dasarnya. Tapi kalau seandainya 12 Rabiul Awal itu kebetulan hari Kamis, puasa kita karena Kamisnya, boleh? Boleh. Bukan karena kelahiran Nabi, tapi karena Kamis. Inilah yang dimaksud ketentuan agama yang harus datang dari Nabi. Tapi kalau tidak, jangan dibuat-buat. Itu nanti akan masuk dalam kategori kullu bid'atin dhalalah. Ikhwati fillah, tinggal ada satu poin terakhir. Apa janji Allah terhadap agama yang sempurna ini? Ini singkat saja. 2 janji Allah untuk agama yang sempurna ini. Yang pertama, izharuddin, membuat agama ini menang dan unggul dari agama yang lain. Itu ada ayatnya. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kull. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya bil huda wa dinil haqq, dengan Al-Qur'an dan dengan penerapan amal solehnya oleh Nabi. Untuk apa? Liyuzhirahu 'alad dini kulli, supaya ia menangkan Islam itu dari semua agama yang ada. Maka Allah akan memenangkan Islam. Kita lagi yang harus ambil bagian mendapatkan kemenangan itu. Seandainya semua kita nggak bela agama Allah ini, akan ada orang lain yang ditakdirkan oleh Allah untuk membelanya. Cuma kita nggak punya bagian dalam kebaikan itu. Allah nggak butuh kita untuk membelanya, karena Allah sendiri akan membelanya. Tetapi ini peluang bagi semua kita yang mau untuk ambil bagian dalam membela agama Allah. Intan surullaha yansurkum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan membantu kalian. Jadi yang pertama kali janji Allah adalah izharuddin. Allah akan unggulkan Islam, dan terbukti sekarang di Eropa. Di Eropa itu perkembangan Islam pesatnya luar biasa. Di Indonesia aja orang yang hina-hina Islam itu. Banyak tokoh Islam sendiri menghina poin-poinnya ada dalam Islam. Di Eropa justru memuji-muji Islam. Banyak di kita orang yang murtad gara-gara sesuatu dalam persoalan dunia. Sementara di luar sana berapa banyak orang yang masuk Islam karena mengakui kebenaran Islam. Nah, ini jangan-jangan akan ada nanti pemurtadan secara nasional. Ini macam-macam ya. Ada yang beredar itu di pesantren diajak untuk nyanyi-nyanyi kayak di gereja. Padahal pesantren, semua mereka yang laki-laki pakai peci, pakai baju koko, pakai jubah, perempuannya pakai jilbab, tapi nyanyi kayak di gereja. Dan yang memimpin nyanyinya itu uskup, pendeta. Ini mau jadi apa ini? Sementara di belahan dunia sana orang kagum-kagum dengan Islam. Jadi mari kita sadari, jangan tertipu oleh dunia, jangan gara-gara dunia kita jual agama kita. Jadi yang pertama adalah izharuddin. Sedang yang kedua adalah hifzuddin. Allah berjanji dalam menjaga agamanya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran itu, dan kami pula yang menjaga, memeliharanya. Maka Al-Quran akan terpelihara keasliannya insya Allah, dan satu-satunya kitab yang tak pernah bisa untuk dipalsukan sampai hari ini itu hanyalah Al-Quran. Bukankah Taurat juga kitab samawi? Bukankah Injil juga kitab samawi? Iya, tetapi Allah tidak ada janjinya untuk menjaga. Al-Quran kitab samawi, turun dari langit sana, tapi Allah berjanji untuk menjaganya melalui ayat yang tadi. Ada sekarang upaya-upaya untuk merubah-rubahnya. Ada katanya di antara Al-Quran yang beredar, mushaf yang beredar, itu hilang di dalamnya itu surah Al-Maidah 51 sampai 57. Hati-hati, katanya ada mushaf yang beredar di
sudah beredar, tetapi setiap kali ada upaya untuk melakukan itu, Allah beritahu, Allah dengan caranya sendiri beritahu bahwa ada sesuatu yang salah. Bahkan untuk merubah satu huruf dalam Quran saja Allah segera untuk memberitahukan. Pernah terjadi dulu di Jawa Timur, itu dalam surah Az-Zukhruf ada Qul in kana lirrahmani walada fa ana awwalul abidin. Jadi in kana itu dirubah kul liman kana. Hanya satu huruf. Karena kalau in kana, kul in kana, katakanlah jika Allah punya anak, berarti menolak Allah punya anak. Tapi ketika kul liman kana, berarti menetapkan Allah punya anak. Tetapi belum jadi beredar, orang sudah tahu, Allah dengan caranya sendiri memberitahu. Pernah juga dulu beredar Quran yang halamannya bolak-balik, langsung ditarik. Karena diberitahukan ada yang tahu itu adalah satu kesalahan, maka benarlah janji Allah, Allah akan jaga. Jadi dua hal janji Allah untuk agama yang sempurna, Allah akan jadikan unggul, kita harus ambil bagian dalam ini. Karena kalau kita tidak ambil bagian, Allah akan takdirkan orang lain untuk mengambil bagiannya. Maka sampaikanlah Islam yang benar, sampaikan Islam yang asli, yang murni. Jangan Islam yang sudah dirubah-rubah, kemudian diutak-atik berbagai macam, diberi label-label tertentu, maka dia akan menjadi sumber penyimpangan demi penyimpangan. Baik ikhwati fillah, mohon maaf waktu yang agak lama. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga majelis ini bermanfaat bagi kita insyaallah, dan semoga Allah selalu membuka pintu hati kita untuk menambah ilmu, menambah iman, semangat istiqamah berada di atas ilmu dan iman itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.